Kelihatannya Bu Mawar ini sangat sayang ya pada menantunya. Iya, saya sangat sayang sama Nada. Soalnya dia itu anaknya baik, cantik, berprestasi. Pokoknya dia kebanggaan saya. Maaf Bu Mawar, bukannya ibu juga punya anak perempuan ya? Kok anak perempuan ibu gak kelihatan? Iya, saya punya. Namanya Bunga. Dia anak bungsu saya. Dia ada kok. Udah ya, nggak penting bahas Bunga mah. Dia mah nggak bisa saya banggain. Loh, kok Bu Mawar gitu sih? Kayaknya gak peduli banget sama anak bungsunya itu. Bu, ini Bunga buatin kopi kesukaan ibu. Iya, kamu taruh aja di meja. Ayo Bu, diminum dulu, mumpung masih hangat. Iya, nanti ibu minum. Udah, kamu jangan ganggu ibu. Ibu lagi sibuk baca koran. Iya Bu. Pagi Bu, aku bawain roti favorit ibu loh. Oh, Nada, kamu selalu perhatian. Kebetulan ibu juga belum sarapan. Bawa sini rotinya, kita sarapan bareng. Perlakuan ibu beda banget kalau ke Nada. Padahal Nada cuma menantu ibu, tapi ibu kelihatan lebih sayang ke Nada daripada sama aku. Bunga, kamu ngapain masih di situ? Sana ambil gelas buat kakak ipar kamu. Kamu tuh harusnya peka, bukannya malah diem aja. Ayo Nada, sini duduk di samping ibu. Nada, kamu senang di sini? Tentu aja, ibu selalu baik sama aku. Kamu tahu itu kan? Iya, aku tahu. Bahkan ibu jauh lebih sayang kamu daripada aku. Bunga, aku nggak pernah ada niat sama sekali buat rebut ibu dari kamu. Aku nggak tahu kenapa ibu lebih sayang aku daripada kamu. Sungguh, aku nggak pernah bermaksud buat kamu merasa kayak gini. Aku gak nyalahin kamu Nada. Cuma semenjak Kak Iwan menikah sama kamu dan kamu jadi bagian dari keluarga ini, sikap ibu langsung berubah 180 derajat. Aku kayak gak terlihat lagi di mata ibu. Aku minta maaf Bunga. Aku gak pernah bermaksud buat kamu merasa tersisihkan. Aku tahu. Aku tahu sejak dulu ibu memang sayang sama Kak Iwan daripada aku. Tapi aku gak pernah nyangka kalau rasa itu bakal makin besar setelah kamu datang. Rasanya kayak aku udah gak punya tempat lagi di rumah ini. Bunga, kamu selalu punya tempat di sini. Kamu tetap anak ibu, adiknya Kak Iwan. Jangan pernah merasa kamu gak berarti ya. Iya, aku tahu. Tapi kadang rasanya beda. Dulu sebelum kamu datang, aku sama ibu masih sering ngobrol, meski jarang. Tapi sekarang, setiap kali aku mau ngomong sama ibu, dia selalu sibuk sama kamu. Apapun yang aku lakukan, selalu ada kamu di antaranya. Aku cuman ingin ibu melihat aku, bukan cuma bayangan yang berdiri di belakang kamu. Aku ngerti Bunga, aku benar-benar ngerti. Tapi aku yakin ibu sayang sama kamu. Mungkin dia cuma gak sadar kalau dia udah bikin kamu merasa kayak gini. Mungkin, tapi rasanya berat. Aku cuma pengen ibu ngeliat aku sekali aja, kayak dulu. Terima kasih ya sudah datang untuk menghadiri makan malam kecil-kecilan dalam rangka merayakan kelulusan menantu saya. Senang sekali bisa berkumpul seperti ini. Iya Bu, makanan yang ibu siapkan semuanya terlihat sangat menggoda. Iya, saya memang suka memasak, apalagi kalau ada acara seperti ini. Rasanya puas banget bisa melihat semua orang menikmati hasil masakan saya. Kelihatannya Bu Mawar ini sangat sayang ya pada menantunya. Iya, saya sangat sayang sama Nada. Soalnya dia itu anaknya baik, cantik, berprestasi. Pokoknya dia kebanggaan saya. Maaf Bu Mawar, bukannya ibu juga punya anak perempuan ya? Kok anak perempuan ibu gak kelihatan? Iya, saya punya. Namanya Bunga. Dia anak bungsu saya. Dia ada kok. Udah ya, nggak penting bahas Bunga mah. Dia mah nggak bisa saya banggain. Loh, kok Bu Mawar gitu sih? Kayaknya gak peduli banget sama anak bungsunya itu. Hatiku sakit sekali mendengar ibu memuji Nada. Apa aku seenggak berharga itu ya? Sampai ibu membandingkan aku dengan Nada. Aku gak bisa gini terus. Aku harus bicara sama ibu. Bu, Bunga mau bicara sama ibu. Nanti aja ya Bunga, ibu lagi sibuk. Aku gak bisa terus-terusan memendam ini semua. Aku harus bicara sama ibu. Tapi tiap aku mau bicara sama ibu, ibu selalu menghindar. Aku harus bagaimana? Apa aku bikin surat aja ya buat ibu? Terus nanti aku titip sama Bimina. Untuk ibu,
Ibu yang selalu aku sayangi, aku nggak pernah tahu harus mulai dari mana menulis surat ini. Karena jujur, aku bingung dan sedih, tapi juga takut ibu nggak ngerti apa yang aku rasakan. Aku nggak bermaksud menyakiti hati ibu, tapi ada sesuatu yang sudah lama aku pendam. Aku rasa sekarang saatnya aku bicara. Sejak Nada datang dan jadi bagian dari keluarga kita, aku merasa ada yang berubah. Aku tahu ibu menyayangi Nada, dan aku juga sayang sama dia. Nada baik, selalu perhatian, dan aku bersyukur Kak Iwan punya istri sepertinya. Tapi di satu sisi, aku merasa ibu mulai menjauh dari aku. Apapun yang Nada lakukan, ibu selalu ada untuknya, selalu memuji, dan aku melihat kebahagiaan di wajah ibu setiap kali ibu bersama Nada. Aku mencoba mengerti, mungkin ini semua perasaan aku aja, tapi semakin lama, aku semakin merasa ibu nggak lagi lihat aku. Setiap kali aku ingin berbicara dan sekedar menghabiskan waktu dengan ibu, rasanya ibu lebih tertarik sama Nada. Aku sering merasa sendirian, meskipun kita ada di rumah yang sama. Aku bahkan gak ingat kapan terakhir kali ibu memeluk aku atau tanya kabar aku dengan tulus tanpa membandingkan aku dengan Nada. Aku gak menyalahkan ibu atau Nada. Aku cuma ingin ibu tahu bagaimana aku merasa tersisih, seolah-olah ibu lupa kalau aku juga ada di sini. Anak perempuan ibu yang selalu merindukan perhatian ibu. Aku ingin ibu tahu kalau aku masih butuh ibu seperti dulu sebelum semuanya berubah. Aku harap ibu gak salah paham atau marah setelah membaca surat ini. Aku hanya ingin jujur tentang perasaan aku karena aku sayang ibu, dan aku gak mau terus-terusan seperti ini. Dengan rasa sayang yang dalam, Bunga. Bu, kenapa aku selalu merasa diabaikan? Apa salahku, Bu? Ibu ngapain di luar malam-malam gini? Ibu nungguin Bunga pulang ya? Ibu kenapa ya? Kok kelihatannya marah banget kok? Perasaan aku jadi gak enak ya? Bunga, apa maksud isi surat kamu itu, ho? Apa yang kamu tulis ini? Bu, aku nggak bermaksud buruk. Aku cuma mau ngungkapin perasaan aku. Aku mau ibu tahu apa yang aku rasain selama ini. Kamu kok jadi egois begini, Bunga? Nada nggak salah apa-apa. Kamu aja yang selalu iri sama dia, selalu merasa kurang dibandingkan dia. Padahal ibu nggak pernah bedain kalian. Bu, aku nggak iri sama Nada. Aku cuma mau ibu lihat aku juga. Aku anak ibu. Tapi kenapa ibu selalu belain dia? Kenapa aku selalu ngerasa diabaikan? Kamu ini selalu bikin masalah. Kamu bikin malu keluarga. Sekarang, kamu ibu usir. Pergi kamu dari rumah ini. Sana pergi, bawa barang-barang kamu. Ingat ya, kamu jangan balik lagi ke rumah ini. Kenapa, Bu? Kenapa aku benar-benar nggak berharga di mata ibu? Kenapa ibu tega ngusir aku? Aku cuma ingin didengar. Udah malam nih, aku tutup aja lah ini warung. Kayaknya udah nggak bakal ada yang beli juga. Lah, itu kan Neng Bunga. Kenapa dia bawa-bawa koper malam-malam gini? Aku samperin aja lah. Neng Bunga, mau kemana? Kok malam-malam gini bawa koper? Ibu. Lah, kok malah nangis sih? Ya udah yuk, ikut saya ke warung. Kita duduk di sana. Sebentar ya, ibu ambilin air dulu. Makasih Bu Fitri. Coba sekarang kamu cerita, kamu kenapa nangis? Kamu ada masalah? Saya diusir sama ibu saya. Lah, kok bisa? Kenapa kamu bisa diusir? Apa alasannya? Bunga cuma ngungkapin perasaan Bunga. Kalau Bunga ngerasa ibu lebih sayang sama Nada, tapi ibu nggak terima dan menganggap Bunga iri sama Nada. Ya ampun, kasihan sekali kamu Bunga. Ibu kamu kejam sekali. Tega banget dia ngusir anak kandungnya sendiri. Terus sekarang kamu mau tinggal di mana? Bunga juga nggak tahu. Mungkin Bunga bakalan cari kos-kosan yang dekat di sini. Tapi di daerah sini nggak ada kos-kosan Bunga. Ini juga udah malam. Bahaya loh anak cewek keluyuran malam-malam. Mending buat malam ini kamu nginep aja di rumah ibu. Nanti besok kamu cari kos-kosan. Makasih ya Bu Fitri udah mau bantuin Bunga. Bunga boleh peluk ibu nggak? Boleh, sini. Tumben ya, Bu Fitri belum kelihatan. Biasanya paling duluan belanja. Sekarang malah belum nongol. Iya, biasanya dia yang paling pagi. Jangan-jangan sibuk di warungnya kali. Selamat pagi ibu-ibu. Aduh, maaf ya saya telat. Tadi bantuin Neng Bunga dulu pindahan, makanya kesiangan. Loh, Neng Bunga pindah?
Emang dia pindah kemana, Bu? Bukannya dia tinggal sama ibunya ya? Iya, tadinya begitu. Tapi sekarang dia ngekos di rumah lamanya Pak Usep. Kasian banget tahu dia. Kasihan kenapa, Bu Fitri? Kok bisa pindah? Jadi semalam Neng Bunga diusir sama Bu Mawar. Neng Bunga itu nginep di rumah saya dulu semalam. Soalnya dia nggak punya tempat tinggal. Diusir? Aduh, kok bisa sih? Gara-gara apa, Bu? Katanya Neng Bunga tuh merasa kalau ibunya lebih sayang sama Neng Nada, istri Mas Iwan itu loh. Neng Bunga sampai bilang langsung ke ibunya, tapi Bu Mawar nggak terima, makanya langsung diusir. Ya ampun, tega banget ya Bu Mawar sama anaknya sendiri. Kasihan banget Neng Bunga, pasti hatinya hancur banget. Saya juga kalau jadi Neng Bunga sih pasti ngerasa kayak gitu. Secara Bu Mawar itu kelihatan banget lebih sayang sama Neng Nada. Bahkan nih ya, menurut kabar yang beredar, 3 hari lagi Bu Mawar bakal ngerayain pesta ulang tahunnya Neng Nada. Padahal Neng Bunga yang anak kandungnya gak pernah tuh dirayain. Parah banget kan? Iya, parah banget sih. Ya udah yuk kita lanjut lagi milih-milih sayurnya. Nanti keburu siang lagi. Bu, kok dari tadi aku gak lihat Bunga ya? Dia kemana ya, Bu? Bunga udah ibu usir. Loh Bu, kenapa ibu usir Bunga? Ibu udah muak sama kelakuannya. Bisa-bisanya dia bilang kalau ibu ini pilih kasih, padahal dianya aja yang iri sama kamu, Nada. Dia nggak sadar, ibu bangga sama kamu karena kamu patut buat dibanggain. Apa yang ibu bisa banggain dari Bunga, ha? Tapi Bu, mungkin Bunga cuma lagi butuh perhatian. Dia nggak mungkin serius bilang gitu. Dia bilang itu berulang kali, Nada. Dia selalu ngerasa ibu lebih sayang sama kamu. Padahal kenyataannya, ibu cuma pengen dia sadar bahwa yang dia lakukan selama ini gak bisa bikin ibu bangga. Ya Allah, Bu, gak seharusnya ibu ngomong begitu. Bunga kan juga anak ibu. Aku kecewa sama ibu. Bu, coba deh bicara baik-baik sama Bunga. Mungkin dia cuma lagi bingung atau salah paham. Ibu udah coba, Nada. Tapi gak ada perubahan. Ibu gak tahu harus gimana lagi. Udahlah, Bu, kita fokus ke pesta kita dulu ya. Mungkin nanti bisa dipikirin lagi soal Bunga. Loh, itu suara apa? Jangan-jangan tabung meledak. Ayo kita pergi dari sini. Astagfirullah, rumah ibu kebakaran. Ibu di mana? Jangan-jangan ibu masih ada di dalam. Kamu mau kemana, Bunga? Jangan nekat masuk, itu terlalu berbahaya. Tapi Pak, ibu saya ada di dalam. Saya harus selamatin ibu. Tolong lepaskan saya. Saya nggak bisa tinggal diam. Aduh, kamu gak bisa masuk ke sana. Api di sana sudah terlalu besar. Kita harus menunggu pemadam kebakaran. Tenang, Bunga, kita semua lagi berusaha. Udah banyak warga yang padamin api ini. Kamu tunggu di sini. Kita cari ibumu bareng-bareng setelah apinya mulai padam. Tapi saya nggak bisa tinggal diam, Pak. Ibu saya, bagaimana kalau dia masih terjebak di dalam? Saya nggak bisa kehilangan dia. Kita semua mengerti perasaanmu, tapi kamu harus sabar. Bahaya kalau kamu masuk sekarang. Percayalah, kita semua akan bantu cari ibumu kalau api ini sudah padam. Ya Allah, tolong selamatkan ibu saya. Nah, itu dia pemadamnya, udah sampai. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Bunga, kita pasti bakal bantu cari ibu kamu. Nada, Iwan, kalian di mana? Tolong ibu, jangan tinggalin ibu. Iwan, Nada, tolong. Aku gak bisa, aku gak sanggup. Bu, aku nggak iri sama Nada. Aku cuma mau ibu lihat aku juga. Aku anak ibu. Tapi kenapa ibu selalu belain dia? Kenapa aku selalu ngerasa diabaikan? Kamu selalu bikin masalah. Kamu bikin malu keluarga. Sekarang kamu ibu usir. Pergi kamu dari rumah ini. Sana, pergi bawa barang-barang kamu. Ingat ya, kamu jangan balik lagi ke rumah ini. Kenapa aku buta selama ini? Bunga, maafkan ibu. Ibu tahu ibu salah. Ibu gak pernah lihat betapa terlukanya hatimu. Bunga, ibu minta maaf. Ibu janji bakal perbaiki semuanya. Bu, ibu masih bisa dengar aku? Bunga, maafkan ibu. Ibu salah. Kamu anak ibu. Kamu penting. Ibu, aku di sini. Aku nggak akan ninggalin ibu. Bunga, ibumu harus segera dibawa ke rumah sakit. Dia butuh perawatan cepat.
Tolong bertahan, Bu. Aku mohon. Aku memaafkanmu, Ibu. Tapi luka ini gak akan pernah hilang. Meski kamu udah pergi, rasa sakitnya masih ada di sini. Kenapa semuanya harus berakhir begini, Bu? Kamu pergi meninggalkan aku dengan semua kenangan yang menyakitkan ini, Bu. Sampai sekarang aku gak pernah tahu kenapa Ibu memperlakukanku berbeda. Selamat jalan, Bu. Semoga Ibu tenang di sana dan semoga aku bisa menemukan jalan untuk sembuh dari semua ini.